Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini, tanaman cabai langgeng 58 berusia 73 hari setelah tanam. Kali ini kita akan melakukan pemupukan yang ketujuh kali. Untuk pemupukan kali ini, Mimin akan menggunakan NPK Mutiara 16-16-16 dengan dosis 3 sendok makan untuk 5 liter air. NPK Mutiara 16-16-16 mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium. Kemudian, Mimin menggunakan asam humat dengan Merck Power Soil dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Asam humat humic acid telah dikenal sebagai inti atau saripati pupuk organik. Telah banyak penelitian dan pembuktian di lapangan bahwa pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah-tanah pertanian yang sering ditanami, sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Asam humat juga berfungsi sebagai celat alami yang memudahkan unsur-unsur hara diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 1 kg humic acid memberikan efek yang setara dengan penggunaan 500 kg kompos konvensional. Asam humat Power Soil bermanfaat meningkatkan kapasitas ikat air pada tanah, sehingga mengurangi dampak kekurangan air bagi tanaman. Membebaskan ion-ion hara M, P, dan K yang terikat pada partikel tanah, agar mudah diserap tanaman. Memperbaiki kapasitas tukar cation KTK, unsur hara pada tanah-tanah pertanian yang ditanami terus-menerus, sebagai organic chelate untuk ion-ion hara mikro, sehingga lebih mudah diangkut ke seluruh bagian tanaman yang memerlukan. Mengurangi residu pupuk kimia dan pestisida dalam tanah, sebagai pH buffer penyangga pH pada tanah-tanah asam ataupun alkalis. Untuk aplikasi pada tanah bisa dicampurkan dengan pupuk makro NPK, kalsium, kompos maupun dengan pestisida aplikasi tanah. Kemudian kocor pada lubang pupuk susulan dengan dosis 150-180 ml. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ketahanan alamiah tanaman terhadap penyakit dan cuaca. Dilansir dari bumikita.id, terbentuknya pertahanan diri tanaman. Kapan terbentuknya sistem ketahanan tanaman? Sejak tanaman tumbuh, secara alamiah DNA-nya sudah mengkodekan sistem pertahanan, namun dalam kondisi non-aktif. Zat pertahanan itu dalam bentuk zat fenon dan akan aktif begitu terdeteksi adanya ancaman. Pada fase pertumbuhan vegetatif tanaman, sangat aktif membentuk zat pertahanan atau fenol ini. Jarang sekali kita lihat tanaman yang masih muda terserang penyakit, atau kalaupun terserang mereka masih mampu bertahan dan tetap tumbuh meski dengan konsekuensi terhambatnya pertumbuhan. Begitu tanaman memasuki fase generatif, pembentukan fenol mulai berkurang drastis. Sebagian nutrisi dan energi yang tadinya untuk membentuk fenol digunakan untuk membentuk organ-organ generatif bunga dan buah. Pada saat inilah, tanaman dalam kondisi sangat rentan. Daya tahannya melemah, sehingga penyakit mulai lebih leluasa menyerang. Ibarat benteng pertahanan yang sudah rapuh dan mudah ditembus musuh. Seberapa kerusakan yang dialami tanaman tergantung tingkat serangan dan kemampuan genetik tanaman untuk menangkalnya. Ketika tanaman sudah tak mampu mempertahankan diri, untuk mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit ini, tentu diperlukan campur tangan dari petani dengan upaya pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida. Dan yang tak boleh terlupakan adalah upaya pemulihan kondisi tanaman.